Oke, teman-teman, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol mengenai trading ya. Kenapa trading? Kenapa enggak investasi? Kenapa kita menjadi seorang trader? Kenapa beberapa orang, sebagian orang, malah memilih untuk menjadi investor jangka panjang? Sebenarnya kalau untuk hal ini nggak usah didebatin lagi ya. Ini tergantung portofolio kalian saja, kebutuhan kalian bagaimana, kebutuhan sehari-hari kalian bagaimana. Yang pasti untuk keduanya harus dilakukan dengan uang yang dingin ya teman-teman. Maksudnya bukan dari uang yang memang harus kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari ataupun dengan uang pinjaman. Oke, sesuai judulnya, hari ini saya akan ngebahas cara trading di mana untuk meminimalisir loss ataupun memperkecil kemungkinan loss. Ya, ada metode-metode yang biasa saya pakai. Sebenarnya saya juga tidak terlalu banyak pakai indikator. Di TradingView itu saya hanya pakai sedikit sekali indikator. Nah, ini saya akan ngebahas cara trading yang cukup sering saya gunakan untuk trading sebenarnya. Namun syarat yang harus kita lakukan untuk melakukan cara dengan trading ini adalah dengan cara kita memang harus full time ada di depan layar monitor komputer atau laptop kita. Jadi kita nggak bisa kalau harus melepaskan apa yang kita tradingkan itu, kita nggak bisa meninggalkan karena ini sangat berkaitan dengan momentum jual dan beli ya. Nah, untuk di video ini saya akan membahas trading di kripto ya. Saya nggak bahas trading di saham, saya nggak bahas trading di forex, karena itu memang saya nggak pakai untuk trading ya. Saya untuk di saham dan kalau forex saya belum pernah coba, tapi kalau di saham memang untuk bukan trading tapi investasi jangka panjang. Nah, untuk di kripto ini karena fluktuasinya sangat tinggi, dia sekali naik bisa sampai 10-20% sehari, sekalinya turun bisa sampai 10 dan 20% sehari. Wah, itu cukup bikin galau ya, bikin galau bagi orang yang punya modal pas-pasan tapi ya pengen dapat income lebih dari trading. Nah, di video kali ini saya akan bahas hal tersebut. Kalau kita lihat market cryptocurrency di minggu kemarin sempat merah terutama di Bitcoin ya. Di Bitcoin, nah cuman sekarang sudah bounce kembali, sudah balik lagi ke bullish. Nah, saya nggak tahu ini apakah akan terusnya bullish ya. Kita semoga berharap semua bullish ya. Banyak sekali isu-isu miring akhir-akhir ini yang mengenai cryptocurrency ini. Mulai dari kutip pajak oleh Joe Biden, ada lagi mati listrik di China, di provinsi apa itu saya lupa. Terus ada lagi yang bos suatu exchange di Turki yang bawa lari uang triliunan. Wah, itu cukup menampar sekali ya, dan untuk di pasarnya Bitcoin cukup mengganggu sekali sehingga dia mengalami bearish kemarin, di minggu kemarin ya. Dia sempat merah kalau nggak salah itu sampai di bawah 50.000 ya, sempat ke angka 49.000 sekian lah, 49.000 US dollar sekian. Nah, cuman sekarang udah kembali ke 54.000 ya. Nah, ini sih sepertinya akan bullish terus sampai ke angka 60.000. Saya nggak tahu juga. Nanti kita
Kita akan bahas dan kita analisis ya teman-teman. Nah, pertama saya untuk melihat cryptocurrency apa yang harus kita trading. Nah, pertama yang saya lakukan sebelum memulai trading adalah membuka website CoinMarketCap ini. Nah, di sini kita tahu mana-mana saja kripto yang sedang di trend bullish dan mana yang kripto yang sedang lagi di trend bearish ya, yang lagi turun dan naik itu yang mana. Nah, kalau kita lihat contohnya itu Bitcoin. Nah, saya sudah coba. Nah, kita masuk ke trading view. Nanti tinggal teman-teman pilih sendiri ya. Masuk ke tradingview.com, pilih pasar mata uang Bitcoin ya. Kenapa kita pakai kripto dan kripto ya, karena naik turunnya itu cukup signifikan sehingga untungnya ya lebih tinggi daripada saham dan forex ya. Jadi high risk high return itu memang kerasa sekali di kripto ini. Nah, kita coba buka Bitcoin USD. Nah, ini saya pakai Bitstamp supaya agak jauh. Nah, ini kalau kita lihat di BTC USD ini dari datanya ada dari tahun 2011, Agustus 2011. Nah, itu Bitcoin itu pernah turun itu di sampai minus 45% ya. Jadi kalau orang yang mulai main Bitcoin, beli Bitcoin di Agustus 2011 itu sempat turun itu 45%. Ya, kita catat 45% ya. Nah, ini volumenya ini kita bisa lihat di sini orang yang bertransaksi. Nah, kemudian ini saya tidak usah ikutkan di Juli 2013. Nah, ini yang cukup tinggi ya. Itu dari apa ini? Dari Desember 2013 itu turun sebanyak 73 ya, bahkan ke 80 ya teman-teman. Itu selama 639 hari. Nah, dia ada di trend bearishnya. Nah, ini bisa dibilang market crash ya, karena dia benar-benar terjun bebas, nyungsep istilahnya ya. Nah, ini yang kita hindarkan. Kenapa kita trading itu karena ini. Tapi ya, itu tergantung portofolio teman-teman lagi. Kenapa harus trading? Kenapa harus investasi? Banyak alasan untuk trading dan banyak alasan juga untuk investasi. Saya sendiri sebenarnya untuk di dunia kripto itu yang melakukan keduanya. Sebagian dana saya alokasikan untuk trading, sebagian lagi saya alokasikan untuk investasi. Dimana ya kalau investasi ya kita jadi tim hodl aja. Kita nggak akan terpengaruh oleh naik turunnya. Yang penting kita percaya ini proyek bagus, kita akan tahan, kita tidak akan jual sesuai dengan target yang kita inginkan. Beda dengan trading itu ya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya. Kalau prinsipnya ya di saya itu ya untuk sampingan lah, karena saya sebenarnya juga kerja dan ini saya melakukan trading itu di malam hari ya, biasanya itu dari jam 9 malam sampai jam 12 atau sampai jam 1 malam itu saya trading di kripto. Ya lumayan lah, cari 2 atau sampai 3% lah, 2 sampai 3% ya, tergantung modal teman-teman. Nah, modal juga di sini sangat penting. Kalau untuk trading ya mungkin supaya lebih kerasa ya, ini hanya analisa saya ya. Teman-teman juga harus melakukan analisa sendiri, karena saya nggak menyuruh ikut cara saya. Semua orang punya cara masing-masing di dunia trading. Nggak ada aturan bakunya, nggak ada aturan harus bagaimana. Ya kamu bisa jadi apa yang kamu nyamanin aja. Yang penting tujuannya tetap sama, yaitu cari untung ya, cari cuan. Nah, ini di tanggal 1 Desember 2013 itu mengalami tren bearish sampai September 2015. Wah, ini malah petaka sekali ya di Bitcoin itu sampai 73% teman-teman. Sampai 73% itu turun. Nah, kemudian ya dia trennya itu mulai bullish lagi
hingga kita ketemu lagi dia di trend bearish itu di Desember 2017 sampai Maret 2019 ya teman-teman. Jadi sampai Maret 2019 dia kembali bearish, dan itu nggak sebentar ya teman-teman. Itu yang tadi itu sampai 600 hari lebih, itu kan hampir 2 tahun ya. Dan ini 455 hari, itu benar-benar Bitcoin turun sebanyak 71%. Dan itu 455 hari, itu 1 tahun lebih loh. Nah itu cukup galau kalau bagi teman-teman yang tim hodl ya, itu cukup bikin galau ya, termasuk saya juga ya bisa galau. Nah kemudian di yang berikutnya trend bearishnya itu di tanggal 1 Juli 2019 sampai Mei 2020. Nah ini juga hampir 1 tahun ya, itu 305 hari, tapi dia bearishnya hanya 30%. Jadi tadi dari yang pertama 45, kemudian 73%-an, ini juga 70%-an, kemudian 36%. Nah yang terakhir itu yang kemarin ya, ini tadi saya pakai mingguan ya, minggu. Nah ini saya coba hari ya, karena yang kemarin kan sempat trennya bearish. Nah itu tren-tren yang memang bearish, tapi dia harinya ya cukup lama. Nah ini kemarin bearish itu hampir 10 hari. 10 hari ya, 10 hari itu dia turun 21%. Jadi sebenarnya belum ada apa-apanya, turun 21% ketimbang tren bearish yang sebelum-sebelumnya tadi, yang sampai 1 tahun, ada yang hampir 2 tahun. Wah itu bikin galau ya kalau untuk tim hodl ya. Makanya kita di sini ngebahasnya trading dulu. Nanti di video selanjutnya saya akan ngebahasnya mengenai masalah kenapa kita harus invest ya. Karena ya memang kripto ini adalah toolsnya untuk investasi ya, menurut saya sih gitu. Ini adalah investasi masa depan. Proyek-proyeknya ke depan itu cukup menjanjikan sih menurut saya, apalagi Binance-nya itu sebagai exchange itu cukup menjanjikan, dimana ya nanti kamu benar-benar bisa transaksi tanpa pihak ketiga, tanpa sebuah perusahaan yang tergantung waktu, tergantung kecepatannya juga kamu nggak usah khawatirkan, biayanya juga murah. Dia sempat turun sebanyak 20%-an lah, 21-22%. Nah itu aja sudah cukup ini ya, maksudnya isu-isunya itu ya sudah cukup membuat goyang ya beberapa trader-trader yang ngambil modalnya, sehingga ya para retail juga panik. Jadi ada panic selling di sini, dimana dipicu oleh isu-isu tadi ya. Sebenarnya isu-isu itu sudah dari dulu-dulu juga ada, belum lagi yang di cryptocurrency di ban di Nigeria kalau nggak salah, kemarin itu sempat ada berita saya baca di ban di India. Nah tapi di Turki juga sebenarnya di ban mulai dari tanggal 30 nanti di ban sebagai alat tukar, tapi untuk sebagai komoditas yang di trading kan masih enggak ya. Sama dengan Indonesia lah, Indonesia belum bisa sebagai alat tukar, namun untuk komoditas yang harus ditradingkan ya masih bisa ya di Indonesia. Jadi regulasinya ya masih memungkinkan kita. Kenapa orang pada panic selling ya kalau dibuat pajak atau dikenakan pajak di dunia trading kripto ini? Sebenarnya harusnya itu sebuah peluang ya, peluang untuk isu-isu miring itu semakin tipis. Artinya apa? Di sini orang-orang yang mau trading di komoditas kripto ini, kan dianggapnya sebagai komoditas di Indonesia sendiri, makanya masuknya di Bapeti ya. Kenapa? Pajak itu seharusnya jadi peluang sebenarnya. Karena apa? Dengan adanya pajak, dunia kripto ini punya andil besar ke pendapatan negara.
sehingga isu-isu miring itu akan direspon oleh negara sangat cepat. Ya, ini yang mengecilkan kekhawatiran di masyarakat yang trading kripto itu sendiri, atau enggak yang punya investasi di dunia kripto itu sendiri ya. Nah oke. Selanjutnya gimana sih melakukan trading sehari-hari? Nah biasa saya pakai time frame itu yang 4 jam ya, yang 4 jam. Kemudian saya ganti barangnya jadi Heikin Ashi ya. Ini gimana teman-teman bebas ya, mau ikut cara saya nggak mutlak benar, nggak juga mutlak salah. Artinya di dunia trading ya semua orang punya caranya masing-masing, nggak ada aturan baku untuk ya nyamannya kamu aja. Ya di sini saya pakai time frame 4, terus Heikin Ashi, kemudian saya pakai indikatornya itu Tux EMA. Ini ya, Tux EMA Scalper. Oke, nah di sini sangat mudah. Sebenarnya indikatornya ini sangat mudah. Ya, kita tinggal open di tanda-tanda buy dan sell ya. Nah, seperti ini. Ini buy. Ya udah, kita langsung beli aja. Nah, kalau ada sell ya, teman-teman bisa langsung sell. Kita setting dulu ya. Nah, ini panjangnya sih 20. Terserah teman-teman mau pakai 7 atau 5, itu terserah. Nah, untuk 7 bisa jadi sangat ini sekali ya. Sangat banyak sekali indikatornya. Nanti kamu disaraninnya bisa milih. Ke 5 juga boleh. Nah, di 5 ya lebih ini lagi, lebih mepet lagi. Artinya ya di sini kamu bisa ambil atau bisa enggak. Nah, hindari tren-tren bearish. Kalau menggunakan cara ini, indikator ini, hindari tren-tren bearish. Yang kedua adalah pilihlah pasar-pasar yang nilai naik turunnya itu cukup ekstrim. Nah di situ kita mainnya itu di situ. Nah misalnya kita di Bitcoin ini, misal kita beli itu di tanggal 26 April sampai hari ini, nah itu kan ada tanda buy-nya itu. Kita itu bisa cuan 10% ya, 11,83%. Anggaplah kita ambilnya itu ketika ini masuk. Nah, kita di candle yang kedua. Misal kita masuk di candle yang kedua, kita masih cuan 8% ya, teman-teman. Makanya ya, untuk trading ini sebenarnya modal idealnya kalau saya bilang ya $2.000. $2.000 itu sekitar 30 juta ya. Itu menurut saya. Itu ya pendapat pribadi saya. Kalau misalnya memang kalian kerjanya itu ya mau jadi profesional trading. Artinya seluruh waktu kalian itu bisa kalian alokasikan sebagai profesional trading. Jadi bukan sampingan, kalian punya kerjaan terus ini hanya sebagai sampingan, ya nggak bisa seperti itu. Dengan menggunakan ini kalian ya benar-benar harus di depan monitor kalian memantau. Nah misal ketika sell gini ya, kalian kalaupun kalian masuk ke buy-nya ini, anggaplah kalian masuknya di 49992. Nah kalian ke 50847 itu udah 1,85%. Nah yang satu lagi harus diperhatikan adalah tentukan benar-benar goal trading kalian. Sehari itu berapa sih yang mau kalian dapat? Misalkan kalian punya $2.000. Nah itu kalian misalnya dari $2.000 ini, saya mau 3% aja lah, atau 2% saja. Ya sudah, kalian akan dapat $40 sehari. $40 itu berapa? Sekitar 600.000 ya. Iya, 600 ribuan lah ya, 500.000 sekian. Ya lumayan ya untuk pencapaian satu hari ya, dengan ngincar 2% aja kalian bisa dapat 500.000 lebih. Silahkan kalikan aja
kalau misalnya 1 bulan. Nah, tapi memang modalnya harus itu. Masa sih kalian nggak bisa dapat 2-3% sehari? Ya kalau misalnya kalian tetap hold ini seperti ini ya, sampai 10% atau 8% ya terserah, bebas aja kalau misalnya yakin. Tapi hindarilah tren-tren bearish seperti ini. Oh, bagaimana kalau dia sudah bearish? Kalau bearish, apakah saya langsung pasang? Jangan. Kalian harus lihat dulu. Tunggu dulu dia sideways. Ketika dia sudah sideways, nah muncul sinyal yang kuat untuk menunjukkan dia buy seperti ini. Nah, kalian bisa open di candle yang kedua, teman-teman. Nah, setelah candle yang kedua itu kalian pilih, kalian mau untungnya itu berapa persen? 2% atau 3% ya, silahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk indikator ini. Nah, indikator ini cukup sederhana, bisa dipakai siapa aja menurut saya lah. Kita coba di market BNB ya. BNB ini juga luar biasa ya pergerakannya. Nah, ini kemarin sempat sideways juga. Dia sebenarnya sideways di saat Bitcoin nyungsep 20%, si BNB ini malah sideways. Nah, ini kan dia di turun nih dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 21 April itu turun terus. Nah, ini kamu mulai, dia open buy-nya di candle yang pertama. Nah, kalau kamu mulainya di candle mulai kedua, kamu punya target itu misalnya 2%. Kamu stopnya di berapa ini? Di 5.18. Itu kamu udah dapat 2%. Nah, ya silahkan. Kamu berarti nggak ngerasakan sell-nya ini. Ya, artinya dalam kasus ini, dalam case ini, ataupun dalam teknik trading ini ya, kamu benar-benar harus full time di depan monitor kamu. Kamu harus cari pasarnya, mana yang di trend bullish, dan mulai. Artinya kalau dia misalnya di trend bullish, sedang ada koreksi, di situ kamu harus nunggu dan pantengin. Karena apa? Karena selanjutnya adalah kamu akan untung, kamu akan naik. Ketika dia di trend bullish ataupun sideways, kamu tunggu aja dia di koreksinya. Nah, hingga dia di candle ini, oh ternyata dia mengecil. Ini candle kedua sebelum candle yang merah terakhir, dia mengecil. Dia mulainya di atas candle. Nah, ini harus kamu perhatikan ya. Ini harus teman-teman perhatikan. Nah, seperti ini juga. Nah, ini adalah peluang. Kalau nggak muncul ini ya kamu jangan trading dulu. Menurut saya cari pasar lain. Nah, ini kamu pantengin nih. Kalau dia udah mulai hijau, dia akan keluar sinyal buy-nya. Ya kamu pasang. Nah, selanjutnya kamu pasang terus ya udah. Kamu tinggal targeting aja ya berapa yakinnya. Misalnya ternyata udah 3%, saya masih yakin bisa 2% lagi atau 3% lagi. Ya itu udah terserah ya. Itu manajemen resiko kalian yang harus memang kalian manajemen dengan baik. Semua orang kan punya resikonya masing-masing. Ya kalau saya rasanya cukup bersyukur ya kalau harus dapat 3% saja sehari. Yang penting rutin dilakukan, karena memang untuk trading itu sendiri saya lakukan ya untuk dapat uang sampingan ya. Berbeda dengan memang yang saya invest nih. Saya invest ya saya nggak galau ya, dan nggak goyang juga. Kalau waktu saya invest beli BNB itu dengan sekarang, paling turunnya BNB itu kemarin di 425 atau 430. Saya masih dapat modalnya yang cukup lumayan kecil ya. Jadi seturun-turunnya BNB juga paling kemarin di 430 ya salah ya. Masih belum galau lah. Bitcoin aja pernah amblas di 70% ya. Kalau saya bilang sekarang itu BNB itu di 567 ini. Kalaupun amblas dia ke 80%-nya paling di ya mungkin di 80%-nya ini. Mungkin di 300-an kalau nggak salah ya. 567 kurang 80%. Ya di 113 ya teman-teman. Ya itu kalau kalian dulu mulainya di Januari, di
di 50 US dollar atau di bawah 50 US dollar, ini pun masih untung ya. Kalian nggak akan galau lah, nggak segalau-galau teman-teman yang lain ya. Mungkin kalian melihat sudah harusnya untung, tapi karena saya tahan malah untungnya sedikit. Jangan gitu ya. Kalau kalian memang yakin kalian melakukan ini untuk investasi jangka panjang kalian, ya sudah, tahan aja. Bitcoin juga dulu berapa sih harganya? Sekarang udah all time high-nya udah gila-gilaan ya, 60.000. Bisa jadi nanti wah berapa lagi. Nah, yang BNB 600-an lah. Nah, bisa jadi dia ke 2000, habis ke 2000 dia ke 10.000, ke 30.000 ya. Saya masih yakin dia nanti nyentuh di 20.000 atau 30.000. Itu saya yakin lah. Cuman ya mungkin waktunya nggak cepat ya. Mungkin bisa 10 tahun lagi atau 7 atau sampai 10 tahun lagi ya ke angka itu. Ya kita nggak tahu. Kita lihat aja, karena BNB sendiri juga ya semakin hari semakin waktu ya rajin melakukan update, rajin maintenance dan pembaruan fitur-fitur. Bahkan sekarang aja Binance itu sudah masuk untuk trading saham ataupun investasi saham Tesla, Apple sama Microsoft sudah masuk ya. Jadi kemungkinan ya ini nanti semakin maju. Ya saya juga kalau ada regulasi ya silakan aja, karena ya dengan adanya regulasi berarti kesimpulannya adanya pengakuan. Kalau adanya pengakuan, ada regulasi, ada sumbangan ke pemerintah ya lebih bagus lagi menurut saya, karena kita mulai di persimpangan antara orang mulai adaptasi dengan dunia kripto. Nah itu kita masih di awalnya, menurut saya kita masih di awalnya, dimana masyarakat baru mau menerima nantinya. Jadi ini kan masih sebatas isu-isu yang masih belum benar, atau bagaimana ketakutan-ketakutan akan dunia kripto. Nah, nanti mulai ada regulasi apa segala macam, keamanannya dijamin. Mungkin dengan kita dipotong pajak sekian-sekian ya nggak masalah. Itu menurut saya malah sebagai angin segar bahwasanya dunia kripto ini bisa menjadi ladang investasi baru ya dibandingkan dengan saham. Kenapa harus menolak kemajuan zaman ya? Karena di saham-saham Indonesia juga yang saya lihat sangat dipengaruhi oleh pergerakan asing ya. Jadi kok begini, banyak nyangkut juga ya, termasuk saya juga nyangkut karena loh kok asingnya lomba-lomba keluar ya, kita jadi nyangkut ini, kok kita tergantung sekali asing malah. Ya kenapa nggak sekalian aja di Binance ya, asingnya ya banyak ya. Malah ya tugas kita adalah memperkenalkan kripto ini ke masyarakat Indonesia sebagai alat investasi. Ya, paling itu teman-teman untuk video hari ini, berbeda dengan video-video sebelumnya. Ya mungkin video seperti ini kedepannya bisa lebih banyak ya, saya variasi lah. Oke, itu dulu untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.